Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus pada mata pelajaran Bahasa Arab SD MI. Siswa SD atau MI itu sering menghadapi hambatan dalam penguasaan kosakata. Kosakata yang telah diajarkan oleh guru di sekolah itu hanya mampu mereka ucapkan saat pembelajaran berlangsung. Namun, sulit diingat kembali pada pertemuan selanjutnya. Adanya keterbatasan pemahaman kosakata dan lemahnya daya ingat siswa menyebabkan siswa kurang optimal dalam mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu, supaya kosakata yang dipelajari lebih mudah diingat dan tidak cepat hilang, guru perlu menggunakan cara dan media yang lebih menarik, kreatif, dan menyenangkan. Dengan begitu, siswa akan lebih semangat belajar dan kemampuan bahasa Arab bisa meningkat secara bertahap. Untuk cara-caranya dan media yang digunakan akan dijelaskan oleh teman saya di slide-slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah sini ada dua, yaitu yang pertama minimnya penguasaan kosakata bahasa Arab. Nah, masalah yang pertama di sini yaitu siswa menunjukkan bahwa masih kosakata bahasa Arab ini terbatas. Jadi siswa itu kurang pede atau kurang pede untuk menggunakan bahasa Arab ini secara sehari-hari atau lebih baiknya secara lisan maupun tertulis. Nah, yang kedua yaitu ada kesulitan menghafal kosakata bahasa Arab. Jadi di sini siswa itu kesulitan dalam menghafal bahasa Arab ini karena ada problematika seperti kurangnya metode pembelajaran yang menarik atau belum menghafal mengulang-ulang kembali lagi kosakata yang sudah dipahami. Jadi penguasaan siswa ini tidak meningkatkan untuk secara signifikan. Terima kasih. Dalam teori behaviorisme, input dalam belajar yang penting terdiri dari stimulus dan output dari respon. Stimulus adalah apapun yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan output adalah reaksi atau tanggapan siswa. Jadi yang dimaksud di sini yaitu stimulus itu sesuatu yang diberikan oleh guru sebagai dorongan, seperti halnya guru menanyakan kepada siswa siapa yang tahu apa saja huruf hijaiyah itu. Output di sini yaitu reaksi atau tanggapan siswa terhadap dorongan yang diberikan oleh guru. Jadi outputnya dari pertanyaan yang diberikan oleh guru itu siswa mampu mengangkat tangan. Jadi perlakuan yang diberikan oleh siswa kepada stimulus yang diberikan kepada guru. Permasalahan minimnya penguasaan kosakata dan kesulitan menghafal dapat dianalisis sebagai kurangnya stimulus yang tepat, penguatan positif, dan pengulangan yang konsisten. Jadi di sini itu permasalahannya yaitu penguatan yang kurang baik dan pengulangan yang konsisten. Jika siswa dilatih dengan metode pengulangan kosakata atau stimulus dan diberikan apresiasi atau penghargaan setiap kali berhasil atau reinforcement, maka respon berupa penguasaan kosakata akan terbentuk sebagai kebiasaan. Jadi permasalahannya di sini yaitu minimnya penguatan atau pengulangan yang konsisten. Alternatif solusi dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk meningkatkan penguasaan kosakata ada tiga. Yang pertama, dengan menggunakan metode bernyanyi. Kosakata bahasa Arab yang diajarkan melalui lagu atau nyanyian sederhana dengan irama, siswa lebih mudah mengingat kata-kata karena otaknya itu lebih cepat menangkap pola suara dan melodi. Untuk kelebihan metode bernyanyi yaitu menarik perhatian saat
dalam media flashcard ini membantu menguatkan daya ingat, cocok untuk mengasosiasikan kata dengan benda nyata, dan bisa menguatkan dan bisa digunakan untuk permainan edukatif juga. Dan yang ketiga, menggunakan metode drill atau latihan berulang-ulang untuk menghafal kosakata. Di sini siswanya diminta untuk mengulang kata yang sama berkali-kali sampai hafal. Untuk kelebihannya lebih efektif untuk membiasakan lidah mengucapkan kosakata bahasa Arab dengan benar dan memperkuat ingatan jangka panjang. Rekomendasi solusi yang diambil untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut yakni pengkombinasian antara metode drill dengan reinforcement dan media flashcard, yakni di mana yang sudah dijelaskan metode drill merupakan metode pengulangan dalam suatu pembelajaran. Jika diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab dengan metode drill, yakni dengan pengulangan pengucapan suku kata secara terus berulang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat ingatan siswa dengan pengulangan kosakata secara terus-menerus, yakni secara kontinu. Nah, kemudian dengan adanya bantuan media flashcard ini dapat membantu menstimulus siswa untuk mengikuti pengulangan kosakata yang diucapkan oleh guru. Di mana dalam media flashcard ini terdapat visualisasi yang menarik dan cocok untuk diterapkan ke jenjang SD, karena dari suatu permasalahan tersebut mereka itu suka dengan adanya hal-hal yang berbau visual, yakni dengan bantuan media flashcard dapat membantu menstimulus siswa untuk mengucapkan pengulangan kosakata yang diucapkan oleh guru. Nah, kemudian setelah mengucapkan pengulangan kosakata secara terus-menerus, jika siswa tersebut sudah hafal dan konsisten dengan apa yang dia ucapkan, dia akan mendapatkan reinforcement positif, yakni mendapatkan suatu reward dari guru jika dia sudah memahami dan menghafal kosakata tersebut. Tujuan dengan solusi kombinasi antara metode drill dengan media flashcard adalah memperkuat kosakata yang ada pada diri siswa dan pengulangan secara terus-menerus agar penguasaan kosakata siswa ini lebih konsisten dan meningkat. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, kelompok kami mengetahui bahwasanya permasalahan yang ada di mata pelajaran bahasa Arab pada jenjang MISD adalah kesulitan di dalam menguasai dan juga memahami kosakata. Hal ini bukan karena kosakatanya banyak, akan tetapi kurangnya media dan metode yang selaras dengan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi melalui metode drill dengan media flashcard. Dengan penggunaan flashcard, siswa dapat belajar lebih mudah berlatih, mengulang, sekaligus memperkuat ingatan mereka terhadap kosakata bahasa Arab. Cara ini juga selaras dengan teori behaviorisme yang menekankan pentingnya pengulangan dan penguatan dalam proses belajar.